A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memasuki pembahasan sifat yang kelima dan yang keenam, yaitu sama' wal basar. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Mungkin kata-kata Allah maha mendengar dan maha melihat tidak asing bagi kita. Tapi uraiannya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Melihatnya bagaimana? Bagaimana Allah mendengar? Bagaimana Allah melihat? Nadda'i anna sani'al alami sami'un basirun wa nadullu alaihi bisyar'i wal aqli. Jadi Imam Ghazali berbeda dengan para ulama yang lain, bahwa Imam Ghazali memulai pembahasannya dengan dakwaan, dengan keyakinan, baru pendalilan. Ada sebagian nggak masuk ke pendalilan, tapi nggak masuk ke inti langsung, tapi dalil dulu, baru dakwah. Tapi gaya Imam Ghazali ini luar biasa. Pertama apa? Nanti kesimpulan kami begini. Apa? Argumennya begini, yang berkesimpulan begini juga. Nadda'i anna sani'al alami sami'un basirun wa nadullu alaihi bisyar'i wal aqli. Kami meyakini bahwa sungguh yang menciptakan alam itu maha mendengar lagi maha melihat. Wa nadullu alaihi, dan kami memberi bukti. Jadi kata-kata dalla jangan selalu dalalah. Dalil juga diambil daripada kata dalla juga. Wa nadullu alaihi, dan kami memberi bukti di atas dakwaan ini dengan dalil syara' dan dengan dalil akal. Yang pertama, dalil syara'. Amma syar'u fatadullu alaihi ayatun minal Qur'ani kathiratun ka qawlihi ta'ala wa huwas sami'ul basir wa ka qawli Ibrahim alaihi salam lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Adapun dalil syariat, maka menunjuki, dalil di atas dalil syariat oleh ayat-ayat daripada Al-Quran, yang ayat-ayat itu sangat banyak. Di antara ayat-ayat itu seperti firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Dan seperti perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'. Kenapa engkau sembah sosok yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa membuat apapun padamu. Wa na'lamu anna ad-dalila ghairu munqalibin alaihi fi ma'budihi wa annahu kana ya'budu sami'an basiran wa illa syarakahum fil ilzam. Dan kami meyakini dan kita mengetahui bahwa sungguh dalil itu tidak terarahkan terhadap Nabi Ibrahim pada sembahannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berargumen apa? Kalian ngapain sih menyembah berhala? Berhala ini tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Andai Tuhan Nabi Ibrahim tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, maka sama dong. Beliau sedang mengkritik Tuhan yang lain sama dengan mengkritik Tuhan sendiri. Karena Tuhan kalian itu nggak bisa mendengar dan tidak bisa, secara otomatis ya bisa melihat. Karena kalau enggak, kritikan ini tertuju kepada diri sendiri. Paham? Wa na'lamu dalil, dan kami meyakini bahwa sungguh dalil Nabi Ibrahim tadi, ya, tidak terarahkan mungkalib ini terbalik ya kepadanya Nabi Ibrahim pada sembahannya Nabi Ibrahim. Wa anhu, dan bahwa sungguh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim itu menyembah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa illa, kalau enggak begini, yakni mungkalib ya. Wa illa, kalau dalil ini juga terarah pada Nabi Ibrahim, syarakahum, sama-sama Nabi Ibrahim akan mereka itu fil ilzam. fil ilzam. Sama-sama. Tuhan kalian nggak bisa mendengar, Tuhan ya udah, mana yang benar kalau begitu. Ini ada tambahan dalil syariah. Kalau dalil yang pertama, wa huwas sami'ul basir, secara sarahatan, wa huwas sami'ul basir. Sedangkan ayat yang kedua secara ilzam, secara lazim daripada ayat itu. Fa in qila. Oke, sekarang dihadirkan kritikan. Innama urida bihal ilmu.
Maka jika ada yang mengatakan, jika ada yang bertanya, hanya saya yang dimaksudkan dengan sami' dan basir pengetahuan. Jadi Mu'tazilah menakwil ayat-ayat yang berkaitan dengan sama' dan basar mengartikan dengan sebagaimana mereka mengartikan ru'yah dengan ilmu. Kami jawab, innama tusrafu alfadhu syar'i an mawdi'atiha al-mafhumatis sabiqati ilal afhami idza kana yastahilu taqriruha 'alal mawdu'. Ini kaidah penting nih. Di garis. Nah, kami jawab, hanya saja dipindahkan, dipalingkan akan lafal-lafal syariat daripada makna-maknanya dari syariat, makna-maknanya lafal. Yang makna-makna ini terpahami sabiqati ilal afham, yang terlintas kepada pemahaman, yang mendahului kepada pemahaman. Dalam arti apa? Saat kita mendengar langsung kita pahami maknanya begitu. Idza kana yastahilu taqriruha 'alal mawdu', apabila adalah mustahillah menguraikannya lafal-lafal itu, makna-makna itu 'alal mawdu', di atas objek, di atas suatu objek. Sekali lagi, kami jawab, hanya saya dipalingkan lafal-lafal syariat daripada makna yang makna ini dipahami dan tersabiqah, ini terlintas, mendahului kepada pemahaman. Kapan? Kapan baru diarahkan, kapan baru dipalingkan? Apabila adalah mustahil menguraikan makna-makna itu di atas objek. Ini kaidah penting. Jadi, undang-undang ini yang membedakan Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Ada suatu lafal yang ada pada Al-Quran dan pada hadis. Kita lihat maknanya. Seperti sama, makna sama yang mendengar, basar yang melihat. Suatu lafal yang memiliki makna, kemudian kita palingkan lafal itu dari makna yang sudah ditentukan, makna wadah dasar. Apabila jika makna dasar itu mustahil diterapkan kepada suatu objek. Objek sekarang kita apa? Allah. Sekarang Allah sami. Makna sami apa? Mendengar. Mu'tazilah melakukan penakwilan makna sami itu ya mengetahui. Berarti ada pengalihan. Pengalihan makna. Dari makna hakiki, yakni makna dasarnya, ke makna yang lain. Jadi kalau kita berikan makna secara hakikat, apakah ada mustahil yang muncul? Enggak. Berarti kita tidak perlu menakwil ataupun mempalingkan makna daripada lafal itu. Tapi kalau mustahil, seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dengan makna dasarnya itu mustahil, perlu kita tusraf, perlu kita tasrif, perlu kita arahkan lafal itu dari makna dasarnya ke makna yang lainnya. Maudhu'ah inilah makna maudhu'ah apa? Penetapan dasar. Lafal yang sudah ditetapkan pada suatu makna. Saat kita mendengar lafal itu yang terlintas makna tersebut. Makna ini apabila diterapkan kepada suatu objek mustahil. Kalau nggak mustahil terapkan. Kalau mustahil baru takwil. Nah, Mu'tazilah melakukan penakwilan yang berlebihan. Pada perkara yang tidak perlu takwil, mereka takwil. Oke. Maka dalil-dalil tafsir-tafsir Isyari itu menurut para ulama bukan tafsir Isyari. Nggak ada tafsir Isyari. Karena saat Al-Quran itu turun, Nabi menjelaskan dan para sahabat melanjutkan pemahaman yang disampaikan oleh Nabi. Maka pemahaman Al-Quran ya sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat. Nggak ada penafsiran-penafsiran yang lain. Itu hanya isyarinya sufi. Isyarahnya para sufi. Yang penafsiran ayat tersebut ya sebagaimana yang sudah ditafsirkan oleh Nabi kepada para sahabat. Bukan dengan yang lain. Ini kaidah yang penting. Sekarang sami wal basir apakah mustahil jika kita sandingkan kepada Allah? Wala istihalata fi kaunihi sami'an basiran
bal yajibu ay yakuna kadzalika fala ma'na litahakkumi bi inkari ma fahimahu ahlul ijma'i minal Qur'an. Dan tidak mustahil pada keadaannya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Bahkan wajiblah bahwa ada dianya Tuhan itu sedemikian, yakni maha mendengar dan maha melihat. Tidak ada mustahil kalau kita katakan, kita sandarkan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Bahkan wajib Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka kalau tidak mustahil makna ini diterapkan kepada Allah, fala makna, maka tidak ada makna, tidak ada faedah untuk menghukumi dengan mengingkari sesuatu yang sudah dipahami oleh ahli ijma' daripada Al-Quran. Jadi para ulama sudah sepakat memahami ayat bahwa Sami'ul Basir, ya Allah Sami'ul Basir. Maka tidak ada makna, tidak ada faedah kita mengingkari makna-makna yang sudah disepakati oleh para ulama yang dipahami daripada Al-Quran. Fa'inkilah. Oh begini, ada mustahil Sami' wal Basir kepada Allah. Dalilnya apa? Fa'inkilah. Wajhu istihalatihi annahu in kana sam'uhu wa basaruhu hadisain sara mahalan lil hawadisi wa huwa muhalun. Wa in kana qadimain fa kaifa yasma'u sautan ma'duman wa kaifa yaral alama fil azali wal alamu ma'dumun wal ma'dumun la yura. Sisi kemustahilannya Allah itu Sami' wal Basir, bahwasanya jika adalah pendengarannya Allah, penglihatannya Allah itu baharu, niscaya Allah itu telah menjadi tempat bagi hawadis. Saya melihat antum. Antum ini hawadis kan, dari tidak ada kemudian ada. Maka hawadisnya antum, ini kan hawadis letak pada mata saya. Maka mata saya menjadi tempat bagi ini juga hawadis, nggak bisa dipisahkan. Ini mustahil kalau kita katakan Allah menjadi tempat bagi hawadis. Wa in kana kadimain, jika pendengaran dan penglihatan itu dua yang kadim, maka bagaimana Allah mendengar suara yang tidak ada? Dan bagaimana Allah melihat alam pada azal, padahal alam itu tidak ada. Dan suatu yang tidak ada itu tidak bisa dilihat. Penglihatan dan pendengaran Allah kadim. Ini ada dua opsi. Nggak ada opsi yang ketiga. Kadim ataupun hadis. Hadis mustahil. Kalau kadim juga mustahil. Kenapa? Karena kadim itu kan fil azal. Pada azali. Pada azali, alam ini kan belum ada. Bagaimana Allah mendengar sesuatu suara yang tidak ada? Dan bagaimana Allah melihat alam padahal alam tidak ada? Suatu yang tidak ada tidak bisa dilihat. Bisa nggak kita melihat sesuatu yang tidak ada? Nggak ada. Paham? Kulna, lihat jawaban Ghazali, keren. Hadza soal yasduru an mu'tazilin aw falsafi. Kami jawab, pertanyaan ini muncul daripada Mu'tazilah ataupun daripada falasifah. Kalau Mu'tazilah jawabannya begini, untuk falasifah jawabannya begini. Jadi tidak semua kelompok jawabannya sama. Kenapa? Karena masalahnya beda-beda. Dalam pengingkarannya sama. Falasifah dengan Mu'tazilah sepakat takwil sama dan basar kepada ilmu. Tapi jawabannya nggak boleh sama. Kenapa? Karena Mu'tazilah mengakui ilmu Allah ta'aluk dengan hawadis. Sedangkan falasifah tidak mengakui ilmu ta'aluk dengan hawadis. Faham ya? Lihat gaya jawaban Ghazali. Hadza soal yasduru an mu'tazilin aw falsafi. Pertanyaan ini muncul daripada Mu'tazilah ataupun daripada filosof. Oke. Kalau muncul daripada Mu'tazilah, bagaimana jawabannya? Amal Mu'tazaliyu fadafu hayyin. Nah, adapun Mu'tazilah, maka menjawabnya, melawannya hayyin, mudah, sangat mudah. Kenapa? Fa innahu sallama annahu ta'ala ya'lamul hadisat. Karena bahwasanya Mu'tazilah itu menerima bahwasanya Allah itu mengetahui hawadis. Allah mengetahui perkara-perkara yang hudus. Dari tidak ada kemudian ada seperti alam ini kita. Allah mengetahui apa yang terjadi di alam ini. Alam ini, oke. Ilmu Allah kadim. Kadim. Pengetahuan yang Allah ketahui hawa. Nah, mereka terima ini ya. Kita kiaskan saja.
begitu juga sama dan basar. Fanaqul, maka kami jawab. Ya'lamullahu ta'ala. Jadi kenapa mudah ini? Karena mereka menerima konsep bahwa ilmu Allah mengetahui perkara yang hawadis. Maka berdasarkan ini, jawaban terhadap Mu'tazilah sebagai berikut. Fanaqul, maka kami jawab. Ya'lamullahu ta'ala al'an annal alama kana mawjudan qabla hadha. Allah mengetahui sekarang bahwa sungguh alam itu telah ada sebelum ini. Ya kan? Alam kapan ada? Sebelum detik ini kan? Ya, sebelum ini. Oke. Allah mengetahui sekarang alam ini ada sebelum Allah mengetahui alam ini, adanya alam ini sebelum sekarang. Fakaifa alima fil azali annahu kana mawjudan wa huwa ba'du lam yakun mawjudan. Maka bagaimana Allah mengetahui pada azali bahwa sungguhnya alam adalahnya alam itu ada, padahal saat itu tidak adalah alam itu yang ya ada. Mu'tazilah menerima, ini pertanyaan ini untuk Mu'tazilah. Allah mengetahui kan bahwa alam adanya alam sebelum ini, sebelum sekarang, ya kan? Berapa jutaan tahun yang lalu, oke. Bagaimana Allah mengetahui alam itu ada, padahal saat di azali alam itu belum tidak ada. Fa in jaza isbatu sifatin takunu inda wujudil alami ilman bi annahu kain wa qablahu bi annahu sayakun wa ba'dahu bi annahu kana wa huwa la yataghayyaru ubbira an hadhihi sifati bil ilmi wal alimati jaza dhalika fi sam'i was sam'iyati wal basari wal basiriyati. Maka jika boleh menetapkan suatu sifat yang adalah sifat itu saat wujud alam akan ilmun mengetahui dengan apa? Dengan bahwa sungguh alam itu telah ada. Kain ada. Saat wujud alam ada ya. Kain sedang ada. Wa qablahu dan sebelum wujud alam bi annahu dengan bahwa sungguh alam itu akan ada. Wa ba'dahu dan setelah wujudnya alam dengan bahwa sungguhnya alam itu telah ada. Wahwa dan sifat ilmu itu tidak ada perubahan. Tidak ada ubbira, niscaya diungkapkan daripada ini sifat dengan ilmu dan aliminya. Enggak ada niscaya di ubbira. Niscaya ini bolehlah demikian pada sama dan sam'iyah, basar dan basariyah. Mu'tazilah mengetahui bahwa Allah memiliki ilmu, Allah mengetahui tentang apa yang ada di alam ini. Sepakat alam ini ada awalnya. Ada awal. Sedangkan ilmu Allah kadim, maka Allah mengetahui semenjak azali. Padahal alam tidak ada. Kalau kita boleh, ini ceritanya dengan Mu'tazilah. Kalau boleh kita menetapkan suatu sifat, apa sifat? Suatu sifat yang saat ada alam, mengetahui alam ini baru ada. Sebelum ada alam, wa qablahu sebelum ada alam, dan apa? Pengetahuan apa? Alam ini akan ada. Setelah alam itu ada, Allah mengetahui bahwa alam itu sudah ada. Ini ceritanya sudah ada nih, sudah ada alam ini. Kemudian Allah tahu alam ini sudah ada. Ini kan hawadis. Sedang terjadi, sesudah dan setelah. Enggak, sebelum, sedang dan setelah. Ini kan hawadis. Allah ta'alluqkan ilmunya. Ta'alluq ilmu Allah mengetahui alam ini ada hari ini. Ataupun kalau bicara sebelumnya akan ada, atau bicara setelahnya, setelah udah ada, ilmu boleh kan ta'alluq terhadap hal yang begini. Kalau ini boleh, yang mana mereka mengungkapkan terhadap pengetahuan Allah ini tentang ini dengan ilmu wal alimiyah, maka boleh juga kita menetapkan sifat yang sama, samiyah, basar dan basari. Apa yang membedakan antara ini dengan itu? Tidak ada perubahan pada zat Allah. Karena sebagian orang tidak boleh sama dan basar karena ada terjadi perubahan pada zat Allah. Karena takluk pada hawa. Sekarang begini. Ini sebelah mana? Kopi ini sebelah kanan saya.
Di sebelah sini kosong kan, nggak ada kopi kan. Kemudian saya taruh sebelah kiri. Oke? Dari tidak ada kemudian ada. Terhubung dengan saya nggak? Ini kanannya saya. Sekarang kirinya saya. Hawadis kan? Apakah ada perubahan pada zat saya? Hah? Ini hawadis nih. Dari letak sebelah kanan, kemudian letak. Saat ini terhubung dengan saya, ini ada perubahan? Ada perubahan posisi. Dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Apakah posisi saya dan saya ada perubahan? Enggak, begitu juga saat Allah terhubung, mengetahui, mendengar, melihat hal-hal yang hawadis, yang terjadi perubahan hawadis. Bukan sifat yang ada pada zat Allah. Paham? Ini argumen yang penting. Oke? Wa in sadara an falsafiyyin wa huwa fahuwa munkirun likaunihi aliman bil hadisati muayyanati dakhilati fil madi wal hali wal mustaqbali. Jika muncul pertanyaan tadi daripada seorang filosof, fahuwa, dan filosof itu mengingkari bagi keadaannya Allah itu mengetahui dengan hawadis kejadian, hal-hal yang hadis yang sudah muayyan, yang sudah tertentu, yang masuk hawadis itu baik pada zaman madi, hal dan mustaqbal. Filosof mengingkari Allah mengetahui juz'iyat. Allah mengetahui kulliyat. Begini, makna mengetahui kulliyat? Saya mengetahui secara umum bahwa orang yang baca kitab Iqtisad akan alim misalnya. Tapi prosesnya dari per hari rinciannya saya nggak tahu. Kenapa? Karena kalau takluk ke situ ada terjadi perubahan nanti. Maka filosof mengingkari Allah memiliki ilmu juz'iyat. Mereka menetapkan ilmu kulliyat. Karena juz'iyat itu ada perubahan nggak? Ya kan? Ada perubahan. Kalau kulliyat nggak? Secara umum. Kalau rinciannya silakan baca kitab Tahafud al-Falasifah. Sedangkan Mu'tazilah mengakui Allah mengetahui hawadis. Filosof mengingkari Allah memahami, mengetahui kejadian-kejadian pada zaman madi, hal dan mustaqbal. Rinciannya. Paham? Paham kan di mana letak beda antara Mu'tazilah dengan Falasifah? Maka jawaban Imam Ghazali terhadap orang yang mengingkari Allah itu Sami al-Basir berbeda. Kenapa? Karena mazhab ini berbeda juga. Bagi orang yang menerima Allah itu mengetahui yang hawadis, kiaskan saja. Kalau ini boleh, kenapa ini nggak boleh? Tapi bagi orang yang mengingkari Allah itu mengetahui hal juz'iyat, maka nggak boleh cara yang tadi. Nggak boleh kita kias pada ilmu. Karena kami nggak mengakui Allah mengetahui secara hawadis. Maka perlu cara yang lah. Maka fasabiluna annangkulal kalama ilal ilmi. Maka jalan diskusi kita itu bahwa kita berpindah pembahasan kepada ilmu, jangan pembahasan tentang ini. Maka dialog kita dengan filosof jangan pembahasan sama dan basar. Dengan Mu'tazilah pada pembahasan ilmu. Karena mereka sudah mengakui ilmu, tinggal kiaskan. Sedangkan mereka makis alihnya tidak mereka akui. Maka dialognya apa? Nah, kamu mengakui nggak Allah ada ilmu? Nah, dialog kembali tentang pembahasan Kalau mereka mengakui ada ilmu, baru kita kiaskan sama dan basar. Faham? Jadi jangan bertengkar pada semua persoalan, yang mana persoalan ini saling terbangun kepada pembahasan yang lain. Misalnya ada 5 masalah. Kita dengan filosof berbeda pada 5 masalah ini. Masalah yang kelima, ini jangan debat dengan mereka masalah kelima. Kalau masalah kelima ini dibangun di masalah keempat, dan keempat dibangun terhadap ini, ataupun dia dibangun di atas ini, dan dia dibangun di atas ini. Maka cara pertama untuk membantah mereka pada persoalan yang kelima ini, kembali ke yang pertama. Paham? Maka ujung-ujungnya nanti bukan masalah ilmu kita membahas dengan filosof, tapi alam ini, kadim ataupun hadis. Itu asal muasal kita berbeda dengan filosof. Oke? Ini penting nih, ini gaya ini penting untuk kita pahami. Wa nasbuta alaihi jawaza ilmin kadimin muta'alliqin bil hadisati
kama sanadkuruhu thumma idza thabata dzalika fil ilmi kisna alaihi sam'a wal basar. Dan kami tetapkan terhadapnya filosof akan bolehnya pengetahuan yang kadim yang terhubung dengan hawadis sebagaimana yang akan kami sebutkan pada pembahasan hukum-hukum sifat ke depan. Cuma kemudian apabila bolehlah semikian pada ilmu, bisa kita kiaskan di atasnya ilmu sama dan jadi dialognya masalah ilmu dulu. Kita beri argumen terhadap filosof bahwa Allah boleh ilmu yang kadim terhubung kepada hawa. Kalau sudah diterima, tinggal kiaskan sama dan Dalil yang disebutkan barusan adalah dalil syar'i. Adapun dalil akli, wa amma maslakul akliyu fahuwa an naqula ma'lumun annal khaliqa akmalu minal makhluki wa ma'lumun annal basira akmalu mimman lam yabsir was sami' akmalu mimman lam yasma' fa yastahilu ay yasbuta wasful kamali lil makhluk wa la yasbuta lil khaliq. Adapun metode akli, metode akal, dianya metode akal itu kami mengatakan maklum sudah diketahui bahwa sungguh sang pencipta itu lebih sempurna daripada yang dicipta, lebih sempurna daripada makhluk. Dan diketahui juga bahwa sungguh melihat, zat yang bisa melihat itu lebih sempurna daripada zat yang tidak bisa melihat. Zat yang bisa mendengar itu lebih sempurna daripada zat yang tidak bisa mendengar. Maka mustahillah bahwa ada sifat kamal bagi makhluk dan tidak ada sifat kamal itu bagi Kita sepakati dulu. Siapa lebih sempurna Khalik dengan makhluk? Khalik. Sekarang bagaimana ada sifat yang sempurna yang ada pada makhluk tapi tidak ada pada Nggak mungkin, nggak boleh. Oke? Jadi caranya bagaimana susun kiasnya? Al-Khaliq akmal minal makhluk. Pencipta lebih mulia daripada Al-Khaliq lebih sempurna daripada makhluk. Basir dan Sami adalah bagian daripada Al-Kamal. Daripada Al-Kamal. Maka bagaimana? Bagian daripada sifat Ini enggak harus ada dua gabungan. Harus ada dua gabungan daripada kias. Ataupun boleh satu. Yang enggak boleh pakal syakal yang ketiga. Yang isbat dan nafi, syakal ketiga kan? Ya kan? Ini boleh ditetapkan dengan syakal pertama ataupun dengan syakal yang ketiga. Fahadha aslani yujibani al-iqrara bisihhati da'wana fa fi ayyihima an-niza'. Ini adalah dua mukaddimah yang wajiblah mengakui dengan sah dakwaan kita. Fa fi ayyihima an-niza'. Maka pada bagian mana diskusi ataupun yang tidak diterima. Ini dua mukaddimah yang wajib kamu mengakui dengan kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bagian mana yang kamu kritik? Apakah kamu tidak setuju Khalik lebih sempurna daripada makhluk? Ataupun kamu tidak setuju bahwa Sami itu lebih sempurna daripada yang tidak bisa Sami? Ini kan ada dua. Fa'in kila an-niza'u fi qaulikum wajibun ayyakuna al-khaliqu akmala minal makhluk. Maka jika ada yang menanyakan, debatnya pada perkataan kamu, mukadimah yang pertama, wajiblah bahwa Khalik itu lebih sempurna daripada makhluk. Ini mana ya? Apa dalil bahwa Khalik lebih sempurna daripada makhluk? Qulna hadza mimma yajibul iqraru bihi syar'an wa aqlan. Ini adalah kami jawab ini termasuk daripada perkara yang wajib diakui dengannya. Kenapa? Karena syarak, karena akal. Karena dalil syar'i, karena dalil akli. Harus kamu akui Khalik lebih sempurna daripada makhluk. Wal ummatu. Ini wal ummah itu lebih ke syarak ya. Sudah ijma' ya. Wal ummah wal uqala majmu'una alaih. Umat dan para orang cerdas itu sepakat di atas ini. Yani Khalik lebih sempurna daripada makhluk. Fala yusdaru hadha su'alu min mu'taqidin. Maka tidak mungkin muncul pertanyaan ini daripada orang yang memiliki keyakinan. Kalau dia sudah berakidah, nggak mungkin dia meragukan mukadimah ini. Maksudnya apa? Makhluk boleh lebih sempurna daripada
Wa man ittasa'a aqluhu likabuli qadirin yaqdiru ala ikhtira'i ma huwa a'la wa asyrafu minhu faqad khala'a an gharizatil bashariyati wa nataqa lisanuhu bima yanbu an kabulihi qalbuhu in kana yafhamu ma yaquluhu. Walihada la nara aqilan ya'taqidu hadzal i'tiqad. Maka siapa saja yang cukup akalnya, untuk menerima zat yang maha kuasa, yang mampu di atas menciptakan sesuatu, yang sesuatu itu lebih tinggi dan lebih mulia daripadanya sesuatu, maka niscaya sungguh orang itu telah terlepas daripada sifat kemanusiaannya, daripada gharizati, tabiat manusianya, ini tidak berakal. Wa nataka lisanuhu, dan mengucapkan lisannya orang itu dengan perkara-perkara yang enggan daripada menerimanya oleh hatinya jika dia memahami apa yang dia katakan. Ingkana, jika orang itu memahami apa yang orang itu katakan. Jadi, kalau orang meragukan masalah yang bahwa Tuhan lebih sempurna daripada ciptaan Tuhan, dia ragu. Maka kalau ada orang yang dia pahami bahwa Allah zat yang mampu menciptakan lebih baik, ya kan? Bisa menciptakan lebih baik dan lebih mulia lagi, tapi dia meyakini ini, maka sifat basyariah yang ada padanya sudah hilang. Apa sifat basyariah? Natik. Paham? Zat yang bisa membuat yang luar biasa hebatnya, tapi makhluk lebih sempurna daripada pada makhluk saja dibuat oleh Khalik. Paham? Walisan wanataka, dia dan orang ini telah mengucapkan sesuatu perkara yang hatinya mengingkari apa yang dia ucapkan. Kalau orang ini dia paham apa yang dia ucapkan. Paham? Kalau dia memahami apa yang dia ucapkan, kata lain, ungkapan lisannya diingkari oleh hatinya, kayak kita berdusta. Wate tak mulut, wate tak pungut, lidah berhaju tapi hati diingkar. Waktu kita bermaksiat, kita melakukan tapi hati kita nggak benar. Begitulah orang ini. Dia mengucapkan perkara-perkara yang hatinya enggan menerimanya. Kalau orang itu memahami apa yang dia ucapkan, mungkin apa yang diucapkan dia nggak paham. Walihada, karena ini kami tidak pernah melihat ada seorang yang berakal yang meyakini ini akidah. Kami tidak pernah menemukan ada orang yang meyakini makhluk lebih sempurna daripada Khalik. Fa'in kila an-niza'u fil asli sani. Lihat perlahan-perlahan mukadimah pertama, mukadimah yang kedua. An-niza'u fi asli sani wa huwa qaulukum innal basira akmalu wa anna sam'a wal basara kamalun. Maka jika ada yang mengatakan, debat pada mukadimah yang kedua. Apa mukadimah kedua? Perkataan kalian, zat mendengar itu sempurna. Dan sama dan basar itu sempurna. Itu lebih sempurna ya. Akmal lebih sempurna, sama dan basar adalah sempurna. Apa dalil kalian? Ini mana nih? Apa dalil kalian bahwa yang bisa mendengar itu suatu kesempurnaan? Ya kan? Qulna hadza aidan mudrikun bi badihatil aqli. Ini juga bisa dipahami dengan dalil akal yang badihi, yang aksiomatik. Fa innal ilma kamal. Kenapa? Karena bahwa sungguh ilmu itu suatu kesempurnaan. Ini sepakat antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Ya kan? Baik dan buruk itu bisa ada 3 model. Baik buruk dalam arti bisa dapat pahala dan bisa dapat siksaan, itu hanya bisa didapatkan dengan syariat. Mu'tazilah beda. Dan ada sifatul kamal. Lihat gaya pada kitab Jamul Jami' Ghayatul Usul. Baik dan buruk itu bisa didapatkan dengan akal, sepakat antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah pada perkara-perkara yang sifatul kamal, seperti ilmu. Ini tanpa ada syariat kita bisa pahami dengan akal. Dan sesuai dengan tabiat, ada munafarah. Wasama' wal basar, dan sama' dan basar kesempurnaan yang kedua bagi ilmu. Paham? Kan sama-sama mengetahui. Sama dan basar pengetahuan lebih daripada pengetahuan. Karena ilmu itu takhayul. Ingat pada pembahasan ru'yah. Sekedar mengetahui. Sedangkan ru'yah langsung melihat itu pengetahuan
yang lebih. Jadi kalau ilmu adalah sifat kesempurnaan, maka sama dan basar sifat kesempurnaan. Fa inna bayyana annahu na'u istikmalin lil ilmi wa takhayyuli. Maka bahwa sungguh kami beri bukti bahwa sungguhnya sama dan basar itu bagian penyempurnaan, kesempurnaan bagi pengetahuan dan takhayul pada pembahasan ru'yatullah. Ingat. Ya kan? Ru'yah ya basar, ya kan? Cuma kita kepada Allah namanya ru'yah. Waman alima syai'an walam yarahu thumma ra'u istafada mazida kashfin wa kamalin. Maka siapa saja yang mengetahui sesuatu dan belum pernah melihat orang itu akan suatu tersebut, kemudian melihat orang itu akan suatu tersebut, niscaya dia mendapatkan lebih terbuka dan lebih sempurna ya. Yang pertama kita ketahui, kemudian yang kita ketahui ini kita lihat langsung. Apa yang kita temukan? Pengetahuan lebih. Fa kaifa yuqalu inna dzalika hasinun lil makhluq wa laysa bihasilin lil khaliq. Maka bagaimana ini berdasarkan kalian? Bagaimana dikatakan inna dzalika bahwa sungguh demikian apa? Sama dan basar ini pengetahuan lebih ada pada makhluk, hasil pada makhluk dan tidak hasil bagi khalik. Kan lucu. Pengetahuan lebih ini pada makhluk ada, masa pada khalik tidak ada. Au yuqalu inna dzalika laysa bikamalin fa in lam yakun kamalan fa huwa naqsun au la huwa naqsun wala huwa kamalun wa jam'u hadhil aqsami muhalun fa dhahara anal haq ma dzakarnahu. Ataupun dikatakan inna dzalika bahwa sungguh sedemikian ini mendengar, melihat itu bukanlah dengan suatu kesempurnaan, bukan sifat kesempurnaan. Oke. Fa in lam yakun kamalan, apabila dia itu bukan sifat kesempurnaan, maka dianya sama dan basar, adakala dia sifat kekurangan, aula huwa, ataupun bukanlah sama dan basar itu sifat kekurangan dan bukan sifat kesempurnaan. Dan semua ini pembahagian adalah mustahil. Fadhahara, maka zahirlah bahwa sungguh kebenaran itu sesuatu yang telah kami nyatakan akannya sesuatu. Kami sebutkan akannya sesuatu. Jadi gini. Ilmu adalah sifat kesempurnaan. Sama dan basar sifat kesempurnaan. Kenapa? Karena sama dan basar ziyadatul ilmi. Paham? Orang yang baru mengetahui, kemudian dia melihat apa yang dia ketahui, maka dia mendapatkan pengetahuan yang lebih. Maka kalau ilmu boleh kita terapkan kepada Allah, sama dan basar boleh juga. Ataupun kalian tidak mengakui bahwa ilmu sama dan basar bukan sifat kesempurnaan. Berarti kalau bukan sifat kesempurnaan, adakala dia sifat kekurangan, adakala tidak kurang dan tidak sempurna. Tidak kurang, tidak sempurna. Dan semua ini mustahil. Kalau kita katakan ini sifat kekurangan juga mustahil, sifat enggak sempurna, enggak kurang. Ini juga mustahil. Enggak ada faedah. Ya kan? Paham? Lihat. Kalau enggak sempurna, ya udah opsinya apa? Naksun ataupun tidak naksun, tidak kamal. Fa in qila, masih ada pertanyaannya. Fa in qila fa hadza yalzamukum fil idraki. Jadi saya kasih gambar. Berarti kalau begitu Allah harus ada bisa meraba, mencium. Karena itu Allah bagian daripada pengetahuan yang didapatkan, yang diraih oleh manusia. Fa in qila hadza yalzamukum fil idraki al-hasili bisyam wadh-dhuq wal-lams fa inna faqdaha nuqsanun wa wujudaha kamalun fil idraki. Maka ini akan lazim akan kalian pada pengetahuan yang hasil dengan indera penciuman, dhuk, rasa dan sentuhan. Kenapa? Karena bahwa tidak ada semua ini adalah suatu kekurangan dan ada semuanya ini adalah suatu kesempurnaan pada pengetahuan. Ingat, kata-kata ilmu dengan idrak dalam ilmu kalam, dalam tauhid, idrak itu identik dengan panca indera. Panca indera itu pengetahuan itu sebenarnya pengetahuan. Ilmu itu beda. Idrak itu beda. Idrak yang ada pada mata dinamakan dengan basar. Yang letak pada telinga namanya sama. Yang letak pada semua kulit kita namanya lams. Yang letak pada lidah kita dzuk. Yang letak pada hidung idraknya satu. Tapi tersalur ke sini namanya sama. Paham ya? Idrak itu jangan artikan dengan pengetahuan, cuma nggak ada bahasa yang lain ya. Nggak ada bahasa yang lain.
idrak. Oke. Maka ada sebagian ulama mengingkari Allah itu memiliki sifat idrak. Karena idrak itu identik dengan hawadis. Tapi pendapat itu lemah. Ini kalau logika yang kamu bangun tadi, sama dan masalah suatu kesempurnaan, maka punya pengetahuan yang idrak, penciuman, sentuhan, ya kan? Harus kita tetapkan juga pada Allah. Karena kalau tidak ada suatu kekurangan, kayak pada manusia ya. Manusia kalau nggak bisa mencium bau wangi ataupun enggak, suatu kekurangan. Nggak bisa meraba adalah suatu kekurangan. Maka adanya ini adalah suatu kesempurnaan. Maka ini juga ada pada Allah. Terima nggak? Nah, jawabnya ke depan. Falaisa kamalu ilmin man alima raihah ka kamali ilmin man adraka bisyammi wa kadzalika bidzauq fa inal ilmu bittu'um min idrakiha bidzauq. Nah, lihat. Maka tidak ada kesempurnaan pengetahuan orang-orang yang mengetahui suatu bau. Oke. Apakah suatu kesempurnaan kalau kita tahu baunya begini, baunya begini? Maka tidaklah kesempurnaan ilmun orang-orang yang mengetahui raihah seperti nah, ini kabar Laisa, itu seperti kesempurnaan pengetahuan orang-orang yang mendapati raihah itu dengan syam, dengan mencium. Oke. Orang yang tahu baunya dengan orang yang langsung mencium bau itu, kan dua yang berbeda. Mana yang lebih sempurna? Lebih sempurna? Cium. Wa kadzalika bidzauq, begitu juga dengan rasa. Fa'ainal ilmu, ya kan? Maka di mana pengetahuan mengetahui dengan rasa daripada pengetahuannya rasa tu'um makanan dengan dzauq, dengan merasakan langsung. Sekarang siapa lebih sempurna orang mengetahui lezatnya suatu makanan dengan orang yang makan menikmati rasa lezat itu. Dzauqnya dapat. Ini dengan cara lidah, ya kan, panca indera yang ada pada lidah. Kan lebih sempurna? Lebih sempurna dzauq. Paham? Lihat. Ini kalau sekilas kayak keren juga argumennya. Ingat, kita sekuat apapun syubhat itu harus kita hadirkan untuk kita karena kebenaran tidak pernah takut dengan syubhat apapun syubhat itu. Tidak pernah takut. Kalau kita meyakini kita benar tapi kita takut dengan syubhat-syubhat, berarti kita bukan kebenaran itu bermasalah, kita tidak mampu membela kebenaran tersebut. Paham? Kayak orang belajar tauhid takut bertanya, takut berpikir pada ilmu tauhid. Itu bukan karena tauhidnya, orang mengajarnya bermasalah. Karena nggak menguasai tauhid. Kalau banyak tanya sesat nanti. Sedangkan hadirnya ilmu tauhid untuk membebaskan manusia daripada kesesatan. Bagaimana sekarang sesat? Ya kan? Kontradiksi. Wal jawab, lihat jawaban Ghazali. Wal jawabu annal muhaqqiqina min ahlil haqqi sarrahu bi isbati anwa'il idrakati ma'a sam'i wal basari wal qadri alladhi huwa kamalun fil idrak dunal asbabil lati hiya muqtarinatun biha fil 'adati minal mamassati wal mulakati fa inna dhalika muhalun Allah ta'ala kama jawazu idrakal basar min ghairi muqabalatin bainahu wa bainal mabsar. Jawab bahwa sungguh para muhaqqiqin, ingat, bukan dalam semua ilmu kalau antum periksa, itu muhaqqiq itu pendapat yang sangat berharga, pendapat kuat. Muhaqqiq, qala al-muhaqqiqu wa ba'dul muhaqqiqin, itu identiknya kuat. Bahwa sungguh sebagai muhaqqiqin daripada ahli kebenaran, yakni ahli sunnah wal jamaah, telah menerangkan dengan menetapkan beberapa idrak-idrak beserta sama dan basar dan ukuran yang ukuran itu adalah kesempurnaan pada idrak. Jadi sebagian muhaqqiq dari ahli sunnah wal jamaah menetapkan ada idrak yang ada pada Allah. Ukuran idrak itu adalah ukuran idrak yang ada kesempurnaan pada zat Allah. Seperti sama dan basar. Sedangkan yang lain, banyak idrak-idrak yang lain. Kenapa nggak diterapkan? Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, tidak menutup kemungkinan manusia memiliki panca indera bukan cuma 5. Banyak sekali panca indera manusia. Dunal asbabi, tanpa sebab-sebab yang sebab-sebab itu menyertai dengannya idrak-idrak pada adat dari mana? Daripada sentuhan wal mulakah bertemu ya. Fa inna dzalika, kenapa? Karena bahwa sungguh demikian itu mustahil terhadap Allah. Jadi
para muhakkikin menetapkan sifat-sifat idrak pada zat Allah. Ini sifat yang bernama idrak pada zat Allah tanpa sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Kayak sama berarti ada bentuk yang dia lihat. Basar berarti ada suara yang terhubung, ada arah. Kemudian lams, lamis. Berarti lamis itu harus kapan kita bisa mengetahui ini keras dan lembek? Tersentuh. Bagaimana kita bisa merasakan makanan itu enak? Harus mulaqah. Nah, jadi ini sebab adi, ini nggak ada. Paham? Sebagian muhakkikin menetapkan sifat-sifat idrak ini sama basar dan ukuran yang ukuran idrak yang menunjuki suatu kesempurnaan tanpa ada sebab-sebab yang biasa terjadi pada adat ataupun di alam ini. Kenapa ini? Karena semua ini kama jawaz sebagaimana mereka para muhakkikin membolehkan mengetahuinya basar tanpa ada mukabalah yang berhadapan di antaranya basar dan di antaranya apa yang dia lihat. Allah basar, tapi nggak ada mukabalah antara zat Allah dengan apa yang dia lihat. Karena ini mustahil. Wa fi tardi hadzal qiyasi daf'u hadzal su'al wala mani'a minhu. Wa fi tardi hadzal qiyas, maka dalam mengkontinyukan ini kias itu menolak ini pertanyaan. Jadi kalau kita terapkan kaidah ini, kias ini, maka dengan mudah kita tolak pertanyaan tadi. Boleh Allah lamis, boleh Allah daik yang merasakan, tapi bukan dengan makna yang ada adi. Boleh, sebagian muhakkikin mengatakan boleh. Oke? Kalau kita terapkan kias ini, daf'u hadza su'al wala mani'a minhu, dan tidak ada yang mencegah, tidak ada mengapa daripada ini. Lakina, ini pendapat Ghazali ya. Lakin lamma lam yaridi syar'u illa bi lafdil ilmi was sam'i wal basar la yumkin itlaqu ghairihi. Namun manakala tidak datang syariat kecuali dengan lafal ilmu sama dan basar, niscaya tidak mungkin menetapkan selainnya sama dan basar dan ilmu. Nah, ini ceritanya syarak. Ini boleh syarak, boleh. Tapi karena dari syariat hanya menyampaikan Allah itu sama basar dan ilmu. Selain itu enggak, maka kita cukupkan ini. Tapi boleh enggak? Boleh. Tapi ada dalil syar'i enggak? Paham? Wa amma ma huwa nuqsanun fil idrak fala yajuzu fi haqqihi ta'ala albattata. Adapun sesuatu idrak ini sesuatu yang suatu tersebut adalah suatu kekurangan pada idrak, maka tidak boleh idrak ini pada hak Allah Ta'ala sama sekali. Ingat nggak di belakang ada pada pembahasan Allah itu tidak di arash. Suatu sifat yang berarah, yang menyimpulkan kepada hudus itu tidak boleh. Ataupun butuh kepada mukhassis itu juga tidak boleh. Pada pembahasan arash itu ada Imam Ghazali membahasnya. Oke. Fa in qila yajuru hadza ila isbati taladdudi wa ta'allumi fal khadirul ladzi la yata'allamu bi darbi naqisun wal inninu alladzi la yataladdadu bil jima'i naqisun wa kadza fasadu syahwati nuqsanun fayambagi an tasbuta fi haqqihi syahwatun. Manusia yang ada syahwat adalah suatu kesempurnaan. Tidak ada syahwat adalah suatu, maka Allah ada syahwat. Nah itu sifat kesempurnaan. Ini bagaimana ini? Dengan logika yang tadi. Paham? Fa'inkilah. Maka jika ada yang mengatakan. Yajuru mengarah ini, terarah ini, mengalir ini, terbawa ini. Untuk menetapkan, menikmati kelezatan dan menikmati rasa sakit. Falhad, maka pipi yang tidak merasa sakit dengan sebab dipukul, itu adalah pipi yang bermasalah. Nakisun. Ya kan? Dan ainin tahu kan? Ainin 2 biji yang tidak merasakan lezat dengan jima' itu adalah suatu kekurangan. Seorang pasangan suami istri saat jima' tidak merasakan nikmat, berarti ada bermasalah. Bahkan dalam fikih boleh fasakh kalau ada yang bermasalah. Ya kan? Wakata begitu juga
tidak adanya syahwat, fasadnya syahwat, rusaknya syahwat itu suatu yang bermasalah. Maka sepatutlah bahwa kita tetapkan pada hak Allah itu syahwat. Ini pertanyaan, ingat. Lihat pertanyaan ini bermasalah nggak pertanyaan? Sesat kan? Tapi dihadirkan untuk apa? Untuk menghilangkan, memberi jawaban terhadap manusia, terhadap pikiran-pikiran yang begini. Karena pikiran begini tetap ada pada pikiran manusia. Jangan hindari, tetap beri, tetap kasih jawaban. Kulna, kadang-kadang karena kita tidak mampu, kita kambing hitamkan ilmu. Padahal kita nggak mampu memberi jawaban. Kulna, lihat jawabannya tadi. Lihat, nabarnya ini jawaban harus dengan nabar. Kulna hadhil umur tadullu alal hudus. Jawabannya, ini perkara semua menunjuki kepada hudus. Sesuatu yang ada hudus tidak boleh pada Allah, berbeda dengan sifat yang tadi, tidak ada hudus padanya. Di mana hudusnya ini? Wahya fi anfusiha idza buhitha anha nuqsanatun wa muhwijatun ila umurin tujibul hudusa. Kenapa? Dan dianya perkara ini pada dirinya apabila dibahaskan daripada ini perkara syahwat dan beberapa yang lain akan kekurangan-kekurangan dan akan kebutuhan-kebutuhan kepada perkara-perkara yang mewajibkan kepada hudus. Ini persoalan-persoalan yang tadi, ini kekurangan dan membutuhkan kepada persoalan-persoalan yang persoalan itu akan menimbulkan hudus. Rinciannya bagaimana? Fal alamu nuqsanun thumma huwa muhwijun ila sawabin huwa darbun. Sakit adalah suatu kekurangan, ya kan? Sakit, pedih, ya kan? Suatu kekurangan. Kemudian tambah lagi. Setelah dia kurang, wa muhwijah. Ingat yang tadi kan? Wahya fi anfusiha idza buhisa anha nuqsanatun wa muhwijatun. Ingat. Perkara yang tadi kalau kita bahas, ini kita akan mendapatkan ada kekurangan di situ dan perkara itu membutuhkan kepada yang lain. Alam rasa sakit itu suatu kekurangan. Kemudian rasa sakit butuh kepada sebab, yang sebab itu adalah pukul, ya kan? Butuh kepada pukul. Pukul itu hudus enggak? Dari tidak ada kemudian enggak boleh. Wa darbu mamassatun tajri bainal ajsam. Pukulan itu adalah sentuhan yang terjadi di antara benda, ya kan? Pukulan misalnya ini dengan benda ini dengan benda ini. Sentuhan, ya kan? Sentuhan antara ajsam. Walladzatu tarji'u ila zawalil alam idza hukkikat. Kelezatan itu sebenarnya kembali kepada hilangnya rasa sakit apabila kita tahkikkan persoalan lezat. Ini Ghazali ini mazhab keren. Tidak ada kelezatan yang mutlak di dunia ini, yang hanya adalah hilang rasa sakit. Ya kan? Enaknya jima karena untuk menghilangkan syahwat. Lezatnya makan karena ada rasa sakit di belakangnya, ini lapar. Semuanya di belakangnya ada rasa sakit. Cuma sebagian ulama, satu-satunya kelezatan yang bukan untuk menghindari daripada rasa sakit adalah satu. Ilmu. Tapi bisa dikritik. Ilmu itu adalah dafa kebodohan. Kebodohan itu adalah idza hukikat, lezat itu sebenarnya apa? Zawalil alam. Maaf cakap, buang air kecil lezat apa enggak? Lezat. Ini kata kita ini mengana. Menafsir buang. Coba bayangkan dalam perjalanan kita sakit perut, mencret. Sakit kan? Pas keluar, tempat WC yang pas, lezat. Lezatnya bukan karena itu, tapi karena hilang rasa sah. Idza hukkikan. Au tarji'u ila darki ma huwa muhtajun ilaihi wa mushtaqun ilaihi wa syauqu wal hajatu nuqsanun. Ini kalau ditahqiq, tapi ada boleh cara yang lain. Ataupun kembali lezat ini untuk mengetahui sesuatu, mendapatkan sesuatu yang seseorang tersebut butuh kepadanya sesuatu dan rindu kepadanya sesuatu. Syauq, rindu dan butuh adalah suatu kekurangan, ya kan? Syauq, rindu, kesepian itu adalah suatu kekurangan. Kesepian adalah suatu kekurangan. Maka orang yang butuh kawannya selalu, maka dia orang kesepian. Coba nggak ada kawan, coba nggak ada HP. Paham? Hajah, syuk itu adalah suatu kekurangan. Maka dalam film Money Heist
Tidak boleh ada percintaan. Karena yang merusak program itu adalah percintaan. Ada nonton nggak? Gugis na ya, Nah nonton, nah? Emang Iron ada lagi yang nonton, nah? Fal mauqufu ala nuksanun. Maka yang membutuhkan terhadap kekurangan, yang terhenti terhadap kekurangan, yang butuh kepada kekurangan adalah kekurangan. Oke. Jadi persoalan kelezatan ada dua nih. Kalau kita tahqiq lezat itu sebenarnya hilang rasa sakit. Ataupun persoalan kelezatan itu apa? Lezat itu apa? Kita makan, butuh makan untuk mendapatkan lezat. Maka ada butuh nggak? Cinta, baru mendapatkan nikmatnya cinta. Ada syuk. Syuk itu adalah sesuatu kekurangan. Sesuatu yang membutuhkan kepada kekurangan, ini adalah suatu kekurangan. Dia butuh kepada kekurangan. Ya ini juga kekurangan. Paham? Paham ya? Lihat ke depan. Wa ma'na syahwati apa sih? Wa ma'na syahwati talabu syai'i al-mulaim wala talaba illa inda faqdil matlub. Makna syahwat apa? Makna syahwat mencari sesuatu yang sesuai, ya kan? Syahwat makan, kita cari makan, ya kan? Kapan kita katakan cari? Saat tidak ada. Kalau ada, perlu cari nggak? Maka kita nggak ada syahwat pada persoalan yang sudah ada. Dan tidak ada talab mencari, membutuhkan, kecuali saat tidak ada yang dicari. Wala ladzata illa inda naili ma laysa bimaujudin. Wa kullu Dan tidak ada kelezatan kecuali saat menemukan sesuatu yang suatu tersebut tidak ada. Kelezatan itu kan sesuatu yang tidak ada kemudian kita dapatkan. Paham? Kita misalnya cinta seseorang, kemudian kita dapatkan orang tersebut. Di situ kan lezatnya. Ya kan? Jadi ada talab. Ada talab. Talab itu kapan ada? Saat tidak ada matlub. Wa kullu ma huwa mumkinin wujuduhu lillahi ta'ala fahuwa mawjudun. Dan semua perkara yang mungkin itu wujudnya yang mungkin itu karena Allah. Dan semua yang mungkin itu wujudnya kenapa? Karena Allah. Lihat. Syahwat itu mencari sesuatu yang tidak ada, yang tidak Sekarang kalau kita katakan Allah syahwat, Allah bersyahwat, maka semua yang ada alam ini wujudnya karena Allah. Syahwat itu apa? Mencari sesuatu yang tidak ada, sedangkan semua ini ada karena Allah. Enggak ada makna syahwat di situ, karena makna syahwat apa? Mencari sesuatu yang tidak ada, wujudnya tidak ada, kemudian kita cari. Sedangkan Allah, alam semua ini wujudnya karena Allah. Perlu cari apa lagi? Semua sudah ada. Faham? Fahuwa, dan dianya Allah itu mawjud. Fala yafutuhu syai'un hatta yakuna bitalabihi mustahiyan wa binailihi multaldan. Maka tidak luput akannya Allah sesuatu pun. Sehingga adalah Allah dengan mencarinya sesuatu itu bersyahwat. Allah perlu sesuatu sehingga dia perlu mencarinya. Wa binailihi, dan dengan meraihnya akan mendapatkan rasa lezat. Falam tutasawwar hadhil umur fi haqqi, maka tidak mungkin perkara ini pada hak Allah Ta'ala. Paham? Lihat logika mahal begini enggak kita ulang, enggak kita murajah, ini rugi. Wa idza qila inna faqdal ta'allumi wal ihsasi bi darbi nuqsanun fi haqqil khadiri wa inna idrakahu kamalun wa inna sukuta syahwati min ma'dinihi nuqsanun wa thubutahu kamalun. Maka jika ada yang mengatakan bahwa sungguh tidak ada rasa sakit dan merasakan dengan pukulan itu adalah suatu kekurangan pada haknya pipi, ya kan? Pipi kalau tidak merasa sakit berarti bermasalah pipi ini, nggak fungsi lagi kan? Waktu dipukul nggak berarti bermasalah, nggak ada fungsi lagi. Wa inna idrakahu, dan bahwa sungguh merasakan sakit dan pukulan itu adalah suatu kesempurnaan. Wa inna, dan bahwa sungguh tidak ada syahwat daripada ma'dinnya yang sumbernya syahwat itu adalah suatu kekurangan. Ma'dan itu perut boleh juga, ya kan? Dan adanya syahwat itu adalah suatu kesempurnaan. Urida biha annahu kamalun bil idafati ila dhiddihi alladhi huwa muhlikun fi haqqihi fasara kamalan bil idafati ilal halak. Dimaksudkan dengan ini, dengan maksudnya apa? Adanya syahwat adalah suatu kesempurnaan daripada tidak ada syahwat.
Merasakan rasa sakit itu adalah suatu kesempurnaan daripada tidak merasakan. Dimaksudkan dengan ucapan ini bahwa sungguhnya ini sempurna. Ada syahwat adalah sempurna, merasakan sakit adalah sempurna. Sempurna dengan melihat, dengan menghubung, dengan menisbah kepada lawannya, yang lawannya adalah celaka, hilang. Hak muhlikun fi haqqihi. Pada haknya hadir. Pada haknya hadir ini masih hadir nih. Itu dikatakan sempurna kenapa? Daripada tidak ada. Dia lebih sempurna dari tidak ada. Ya lebih sempurna ini. Bukan karena dirinya suatu kesempurnaan. Tidak ada syahwat. Dengan ada syahwat lebih sempurna ada syahwat. Kenapa? Karena tidak bisa menikmati kelezatan. Bukan karena dirinya, tapi karena nisbah bil idafah ila diri. Kalau nggak ada syahwat. Paham? Dia sempurna apa? Kalau tidak ada. Nisbah dengan tidak ada, ya lebih baik ini. Fasara kamalan bil idafati ilal halak. Maka dia itu jadi sempurna dengan nisbah kepada tidak ada sama sekali. Halak itu bukan celaka. Kok celaka nih nggak ada syahwat? Kecelakaan, ya kan? Kenapa? Li'anna nuksan khairun minal halak. Bahwa sungguh kekurangan itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sekarang lebih baik ada ataupun tidak ada sama sekali. Lebih baik ada walaupun ada itu kurang. Fahuwa idan laisa kamalan fi dzatihi bi khilafil ilmi. Maka dianya nuksan saat itu bukanlah sempurna pada dirinya. Dia bukan kamal lidzati. Berbeda dengan ilmu, dan ini pengetahuan ini sama dan fafham dzalika, pahamilah sedemikian. Pahami baiklah sedemikian. Jadi persoalan yang tadi sempurna bukan karena dirinya, tapi karena yang lain. Oke? Wallahu a'lam bisawab. Wa ilaihi marju wal ma'ab. Assalamualaikum. Laut.